Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Undang-undang ini mungkin menjadi satu dari sedikit undang-undang yang usianya sangat singkat. Jadi sebenarnya perubahan ketiga dari undang-undang ini tuh baru disahkan tanggal 24 Februari tahun 2025 ini, dan ternyata perubahan keempatnya masuk lagi jadi program legislasi nasional atau prolegnas tahun 2025 ini. Kesan pemerintah itu belum punya blueprint. Jadi BUMN ini mau dikemanain gitu ya. Kan Danantara itu kan badan pengelolaan investasi ya. Kemudian nanti Kementerian BUMN menjadi badan pengaturan. Nah, pertanyaan saya begini, dengan adanya dua badan ini, bandingkan dengan sebelumnya waktu itu hanya ada Kementerian BUMN, birokrasi makin rumit atau makin sederhana? Apakah Danantara ini akan menjadi corporate? Yang tadi saya sebutkan super holding. Super holding, ya kan? Padahal kan namanya badan. Tapi kalau di BUMN jadi tipikor. Lah ini kan aneh, ini kan sama-sama PT kan? Oh dia tidak, ini apa? Ada persetujuan dari komisaris tipikor. Ya dikit-dikit tipikor. Nah ini sebetulnya yang jadi biang masalah. Undang-undang ini mungkin menjadi satu dari sedikit undang-undang yang usianya sangat singkat. Jadi sebenarnya perubahan ketiga dari undang-undang ini tuh baru disahkan tanggal 24 Februari tahun 2025 ini, dan ternyata perubahan keempatnya masuk lagi jadi program legislasi nasional atau prolegnas tahun 2025 ini, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Perubahan ketiga dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Saya sudah bersama dengan pemerhati BUMN, Pak Marisi Purba. Pak Marisi, terima kasih sudah mau berkenan untuk kami wawancara nih mengenai Undang-Undang BUMN. Bukan hanya persoalan usianya yang singkat undang-undang ini, itu sederhana sekali, tapi ini masalahnya adalah terkait dengan satu, definisi BUMN, definisi kerugian negara, definisi penyelenggara negara, sama penegak hukum yang mana, atau apakah penegak hukum seperti KPK dulu kan sempat tuh muncul tuh di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 ini bahwa direksi, komisaris dan komisaris BUMN itu nggak masuk ke definisi atau tidak termasuk dalam kategori penyelenggara negara, sehingga nggak masuk, nggak bisa disangkakan atau didakwa dengan tindak pidana korupsi. Pak Marisi, Anda punya, kita lihat dulu secara general, Anda punya bacaan tertentu kenapa usia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 ini sangat singkat? Kenapa ada yang urgen untuk diubah segera ke perubahan keempat ini? Ya, tapi ini ya, kalau saya lihat memang terkesan pemerintah itu belum punya blueprint. Jadi BUMN ini mau dikemanain gitu ya. Ya, apakah mungkin karena ada kasus-kasus BUMN sebelumnya itu marak korupsi ya. Kemudian juga BUMN banyak yang tidak efisien gitu ya. Dan merugi kan gitu ya. Jadi sepertinya belum punya blueprint, mau kemana nih kan itu. Nah, arahnya kan sebetulnya BUMN itu mau dijadikan sama seperti entitas privat atau masih dianggap sebagai bagian daripada pemerintah ya, dalam menunaikan tugas pemerintah. Apa plus minusnya? Kalau kita lihat kan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 ini, BUMN didefinisikan sebagai badan usaha yang memenuhi minimal salah satu ketentuan, yaitu seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara melalui penyertaan langsung atau terdapat hak istimewa yang dimiliki oleh negara. Apa maksudnya, Pak? Mungkin bisa dijelaskan secara sederhana. Iya, jadi kalau saya lihat gini ya, jadi sepertinya memang kan kalau dari definisi itu kan jelas ya. Jadi kalau yang lama itu kan dikatakan BUMN ya itu adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung. Langsung ya, penyertaan secara langsung. Nah, sedangkan kalau yang di undang-undang yang baru itu disebutkan bahwa BUMN itu ya adalah badan usaha yang memiliki minimal salah satu yang ini seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara ya Republik Indonesia melalui penyertaan langsung atau terdapat hak istimewa yang dimiliki negara Republik Indonesia.
Artinya apa? Itu kan salah satu saja ya. Nah, hak istimewa misalnya seperti apa, Pak? Ya, kalau kita lihat di huruf B itu dari definisi BPN sebetulnya hak istimewa itu yang mungkin kita kenal istilah saham diwarna itu. Ya, ini mau mengakomodir kehadiran Danantara? Kalau Danantara sebetulnya gini, hak istimewa itu yang ada di saham diwarna itu justru itu dipegang oleh Kementerian BUMN. Kalau kita mengacu ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005. Sisanya itu adalah saham-saham yang mayoritas itu selain saham diwarna itu dipegang oleh PT Danantara Asset Management. Itu makanya saya bilang tadi blueprint belum jelas. Saya sendiri belum tahu blueprintnya mau kemana kan gitu ya. Yang saya tahu kan BUMN itu sebetulnya punya fungsi yang namanya public service obligation, ya kan. Jadi ada kewajiban publik terkait dengan layanan publik kepada masyarakat. Jadi dia nggak murni mencari laba kan gitu ya. Jadi dia entitas, bisa dibilang entitas privat, tapi juga memiliki fungsi publik, ya kan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 ya pasal 33 itu kan. Nah cuman kita juga tidak bisa mengatakan bahwa BUMN ini harus laba gitu ya. Dia juga ada kalanya rugi, manakala ada penugasan dari pemerintah yang memang tujuannya kan bukan buat laba, ya kan. Nah sekarang ini kan arahnya mau dibuat seperti perusahaan swasta. Jadi gini kan, pertanyaan kan simpel ya. Kita nggak usah BUMN dulu, coba skop yang lebih kecil di daerah. Ada namanya PDAM. Ya kan, kalau PDAM rugi, pertanyaan apakah PDAM-nya langsung di close? Kan dia punya fungsi layanan publik untuk air kan, pengadaan air kan gitu. Ya kan. Artinya apa? Dia punya, karena fungsi itu dia tetap harus dipertahankan gitu. Cuma memang kita pasti optimalisasi kan bagaimana supaya ruginya itu turun atau bahkan kalau boleh laba itu kan gitu. Itu kan diupayakan seperti itu. Ya sama BUMN juga seperti itu juga. Jadi ada BUMN tertentu memang yang PSO-nya itu yang lebih strong ketimbang dia harus nyari laba. Dengan kata lain, tidak bisa menggeneralisir bahwa semua badan usaha milik negara itu dibuka laporan keuangannya, dia punya laba yang bagus, performa perusahaannya bagus, performa keuangannya bagus atau enggak seperti itu maksudnya ya? Enggak hanya sekadar pakai kacamata kuda begitu ya? Enggak. Makanya gini, BUMN itu kita harus bagi dua sebetulnya. BUMN yang bergerak di bidang industri, ya, yang masih dominan untuk menghasilkan layanan publik. Ya goods or services ya untuk public inilah namanya utilities. Atau ada BUMN yang memang industrinya itu sudah deregulasi. Contoh ya, telekomunikasi. Telekomunikasi itu kan swasta udah bebas masuk. Artinya kita negara tidak perlu lagi terlalu menguasai itu wilayah itu kan gitu ya. Dan semuanya diatur oleh mekanisme pasar. Harganya kita bisa dapat murah. Layanan telekomunikasi ada XL, ada Indosat, ada Telkomsel. Nah ini kan layanan yang sebetulnya layanan publik memang, tapi sudah dia diserahkan ke pasar, mekanisme pasar. Tapi ada layanan publik yang sebetulnya belum bisa diserahkan ke pasar. Jadi negara harus hadir. Misalnya apa? BBM. Ya, Pertamina nggak mungkin dong ya. Listrik. Ya kan? Apalagi yang lain. Kebutuhan dasar banget lah ya. Air, ya kan gitu ya. Nah, ini yang sebelum menurut saya itu kita nggak bisa lihat kacamata kuda bahwa ini harus laba ya, ntar dulu kan gitu. Terlepas dari ada kasus tipikor atau inefisiensi itu cerita lain lah itu. Hal lain kita harus lihat per kasus. Nah, tapi dalam kasus dia adalah public services ya yang memang masih harus diatur oleh negara. Nah, ini negara kan harus hadir tuh. Ya kan? Terkait dengan regulasinya nggak bisa dilepas, belum bisa dilepas ke pasar. Apakah nanti suatu ketika dilepas ke pasar boleh itu kita lihat nanti lah ya. Misalnya BBM suatu ketika itu diprivatisasi, ya kan, serahkan ke swasta juga bisa tuh bersaing dengan mekanisme pasar yang ada kan itu ya. Kan Danantara itu kan badan pengelolaan investasi ya. Kemudian nanti Kementerian BUMN itu menjadi badan pengaturan ya BUMN kan gitu ya. Nah pertanyaan saya begini, dengan adanya dua badan ini bandingkan dengan sebelumnya waktu itu hanya ada Kementerian BUMN, birokrasi makin rumit atau makin sederhana? Nah, ya kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua gini,
kalau kita lihat kan Kementerian BUMN itu katanya jadi badan ya, badan pengaturan BUMN kan tetap satu entitas ya, ya kan. Nah pertanyaan saya dulu, kalau kita lihat dulu ya sebelumnya, kepemilikan BUMN itu ada di mana sih? Secara kelembagaan pemegang saham BUMN itu siapa sih sebenarnya kan gitu? Secara kelembagaan atau secara apa namanya institusi lah, itu kan sebenarnya lewat Kementerian Keuangan kan, ya kan. Baru ada kewenangan Kementerian Keuangan diserahkan kepada Kementerian BUMN, itu pengelolaan teknis BUMN itu sendiri kan gitu. Ya kemudian kita bentuk Danantara yang memang nanti menjadi, nah ini juga agak rancu, super holding, tapi namanya badan. Kalau badan kan berarti organ pemerintah, entitas publik, bukan entitas privat. Beda dengan Temasek. Nah, apakah Danantara ini akan menjadi corporate? Yang tadi saya sebutkan super holding. Super holding, ya kan? Menjadi apa? Holding yang topnya itu ya, yang nanti menjadi di bawahnya ada holding lagi gitu. Ya, holding lagi. Padahal kan namanya badan. Nah ini juga saya pernah juga bicara dengan teman-teman di profesi akuntan. Pertanyaannya, apakah nanti dari BPI Danantara ini mengkonsolidasi secara laporan keuangan semua BUMN? Mungkin nggak itu dilakukan? Kalau itu dilakukan, menurut saya jadi aneh. Kenapa? Karena dia badan. Badan itu artinya dia adalah institusi pemerintahan gitu ya. Berarti dia sebagai regulator. Iya, definisinya itu kan badan. Kalau kita lihat di undang-undang kan badan. Seharusnya dia tidak bisa menjadi, dia harus menjaga jarak, namanya juga regulator kan. Berarti dia harus punya jarak dengan mereka sebenarnya. Nah itu yang jadi rancu. Ini badan atau pemegang saham ultimate yang tadi yang mega holding tadi kan gitu, jadi rancu kan. Jadi kalau menurut saya ya, kalau mau Danantara ya nggak usah dibikin badan, udah aja langsung PT aja seperti biasa, murni pemegang saham top. Tapi mayoritas milik pemerintah gitu. Iya. Dalam hal ini berarti melalui Kementerian Keuangan. Iya. Balik lagi dari awal jadinya kan, seperti muter kan, gitu. Nah kalau kita lihat kan definisi Danantara itu, ya kan, itu kan jelas ya. Nah ini kan definisinya jelas ya, disebutin di dalam pasal 1 ya, pasal 1 angka 23 itu kan, sebutkan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara yang selanjutnya disebut badan adalah badan yang melaksanakan tugas pemerintah ya di bidang pengelolaan BUMN sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Tugas pemerintah artinya kan sebetulnya governmental unit, governmental body, tetap sebagai regulator harusnya ya. Bisa dibilang begitu, government, fungsi government. Tapi kenapa dia kemudian dikatakan jadi suatu mega holding, mengkonsolidasi, itu kan aneh. Secara accounting sebenarnya normanya juga nggak masuk. Karena kalau government dia punya norma tersendiri, namanya standar akuntansi pemerintahan atau sektor publik. Secara sederhana maksudnya? Ya, jadi kerangka untuk pelaporannya itu kalau dia unit pemerintah, governmental unit itu adalah ini kan dia tidak mencari laba tuh. Dia kan pertanggungjawaban anggaran, ya kan? Tuh, artinya kan dia kan lihat akuntabilitasnya. Ini program, ini dana, tuh nyambung nggak, ya kan? Pakai berarti logika yang digunakan adalah keuangan negara. Iya, karena dia kan kalau governmental accounting kan dia lebih kepada ini ya, akuntansi sektor publik itu bukan ngelihat profit, bahkan dia nggak ada profit dilaporkan seperti itu di dalam akuntansi sektor publik. Berbeda dengan kalau dia entitas privat. Nah, entitas privat itu menggunakan standar akuntansi keuangan. Ya kalau dia super holding ya iya dia akan buka ya profit and loss. Tujuannya kan gitu. Penyelenggara negara itu kan jelas undang-undangnya ada ya kan, terkait dengan tadi ya pejabat penyelenggara negara yang bebas dari KKN. Ya. Ini Undang-Undang Nomor 28 tahun 99 ya. Ya itu kan tahun 99 ya, nomor 28. Jadi disebutkan bahwa penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Betul. Para pakar yang lain menyebut bahwa pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan inilah
yang membuat para direksi dan komisaris BUMN itu masuk sebagai penyelenggara negara. Iya, tapi kan gini, mereka penyelenggara negara kan dalam konteks pengelolaan keuangan negara, gitu ya. Nah, karena dia dalam konteks pengelolaan keuangan negara, maka kan kita masuk ke pasal 94A Undang-Undang BUMN yang baru itu kan nomor 1 tahun 2005. Itu kan dikatakan pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BUMN dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini, dan semua ketentuan dalam peraturan perundangan yang mengatur mengenai kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Nah itu. Ya kan? Atas kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN, berbendara negara, penerimaan negara bukan pajak, dan persoalan terbatas tidak berlaku sepanjang telah diatur di dalam undang-undang ini. Undang-undang ini mengatur bahwa pejabat BUMN bukan lagi negara. Kalau pakai prinsip lex posteriori derogat lex Anteriori. Itu berarti dalam bahasa Indonesianya bahwa undang-undang baru itu membatalkan, mengesampingkan undang-undang lama. Masuk dong ini harusnya. Masuk. Close dong, ditutup dong perdebatannya. Artinya kan sebenarnya gini kan ada juga pernyataan dari pejabat KPK, teman-teman dari APH menyatakan bahwa ini kan itu kan undang-undang BUMN. Bukan undang-undang yang nomor 209 itu kan lex spesialis. Tapi kan ini juga lex spesialis sama-sama lex spesialis kan. Tapi kan tolong diingat pasal 94A ini kan gitu, yang menyatakan bahwa itu mengesampingkan ketentuan terkait dengan pengelolaan keuangan negara tadi. Dengan menyatakan bahwa pejabat BUMN bukan lagi penyelenggara negara. Selesai. Jadi sebetulnya nggak ada akses lagi untuk kemudian masuk memeriksa BUMN itu loh. Ini kan sebetulnya yang jadi permasalahan. Nah saya lagi mikir ini kok teman-teman di APH itu kok baru nyadar gitu loh. Setelah undang-undangnya keluar, aneh. Setelah undang-undangnya disahkan nomor 1 tahun 2025 ya. Betul. Jadi kan gini ya, saya sebenarnya paham ya. Kenapa kemudian ini ya, pembuat undang-undang itu merasa bahwa ini kayaknya pejabat BUMN bukan penyelenggara negara. Karena memang dianggap bahwa undang-undang tipikor itu ya sering menjadi stopper lah, penghambat ya BUMN dalam melakukan kayak semacam inovasi bisnis dan lain-lain kan gitu ya. Nah itu kan sebetulnya ada penyebabnya itu ya. Karena memang undang-undang BUMN sendiri kalau saya pribadi tanya itu bermasalah. Undang-undang tipikor itu sendiri bermasalah kan? Dalam hal penerapannya dan juga dalam hal termasuk undang-undangnya sendiri itu. Ya. Nah ini juga sempat kita bahas sebelumnya ya, bahwa undang-undang tipikor itu sendiri kan ada salah satu pasal yang memang pasal yang bisa dibilang yang sering dipakai di putusan pengadilan kan. Bisa dibilang ini pasal sapu jagat juga nih. Ya pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 31 tahun 99 ya, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Nah, itu kan dikatakan bahwa pasal 2 ayat 1 dikatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun ya, dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit sebesar 200 juta dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat di pasal 2 ayat 1 kan ada 3 unsur ya, sehingga dikatakan tipikor terjadi dan itu harus terpenuhi semua. Nggak bisa salah satu ya? Ya. Yang pertama itu adalah adanya perbuatan melawan hukum. Yang kedua adanya memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi lain. Dan yang ketiga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Atau artinya kerugian negara telah terjadi gitu ya, sesuai dengan putusan MK gitu. Nah ini kan kalau kita baca di dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor tadi, nah ini kan yang menjadi sumber penyakit. Perbuatan melawan hukum itu ditafsirkan secara luas. Disebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti material. yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah itu. Namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan, atau perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Jadi
Nah ini kalau kita baca banyak putusan-putusan pengadilan, ya saya beberapa putusan Mahkamah Agung saya pelajari, banyak kasus-kasus tipikor, ada kasus Bank Mandiri, kasus Merpati, ya, dan kasus lainnya itu banyak kesamaannya. Kesamaannya apa? Nah, kesamaannya jadi agak aneh. Perbuatan-perbuatan yang sesederhana seperti melanggar SOP itu dianggap perbuatan melawan hukum yang bisa dipidana apabila memenuhi 3 komponen tadi. Saya bilang, wah ini perbuatan melawan hukum kok jadi luas ya. Padahal di dalam hukum pidana itu kan kita tahu azas hukum pidana ada namanya azas legalitas, ya kan? Azas legalitas ini kan artinya kalau tidak diatur dalam suatu undang-undang, ya nggak bisa dipidana kan, gitu ya. Nah ini enggak, ini bukan hanya undang-undang, bahkan SOP standar sendiri, operating procedure aja bisa ya. Iya. RKP, melanggar RKP, dia tidak ada persetujuan dari komisaris tipikor, ya dikit-dikit tipikor. Nah ini sebetulnya yang jadi biang masalah, ya kan? Kalau mau dibenerin di revisi ini, kalau ini lebih urgent. Direvisi gitu loh. Artinya apa? Jadi gini, saya pernah bikin kajian inilah ya. Salah satu skripsi saya juga ambil poin ini. Jadi kan di dalam bahasa Belanda kan perbuatan melawan hukum ada 2 kan. Tapi mereka membedakan perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata dan perbuatan hukum dalam konteks pidana. Dalam bahasa Belanda kalau di perdata namanya onrechtmatig gedaad ya. Sedangkan kalau dia pidana itu wederrechtelijk. Ini berbeda, ini 2 istilah yang berbeda. Namun kalau kita terjemahkan di bahasa Indonesia, tidak ada perbedaannya. Perbuatan melawan hukum gitu ya. Hukum. Tapi hukum di sini kan hukum apa? Iya kan? Jadi luas, hukum undang-undang atau kontrak atau apa nih? Kan gitu kan. Nah ini kemudian jadi masalah nih. Kalau menurut saya justru ini yang direvisi. Jadi kalau saya pribadi ya beranggapan memang pejabat BUMN itu ya kita tidak bisa serta-merta mengatakan bukan lagi penyelenggara negara, itu sih nggak pas juga. Saya pribadi nggak setuju. Kenapa? Karena memang kan pejabat BUMN itu kan memiliki fungsi juga dalam ketatanegaraan, diatur dalam Undang-Undang Dasar kan gitu. Ada fungsi ketatanegaranya, walaupun dia adalah entitas privat. Betul, karena landasan konstitusional pasal 33 tetap ya, pasal 145 ya. Betul, itu nggak bisa kita pisahkan karena kan latar belakang dibentuknya BUMN itu kan itu dulu seperti itu kan. Penafsiran historisnya lah seperti itu ya. Betul. Maka negara kan hadir dalam membentuk welfare state ini kan. Dia intervensi dalam hal aktivitas ekonomi di masyarakat dengan menghadirkan BUMN. Ya dia punya tugas lah gitu ya. Tugas menyediakan layanan publik dan lain-lain, melakukan keseimbangan dalam pasar dan seterusnya kan gitu. Nah itu yang kita harus lihat, kita nggak bisa pisahkan. Jadi fungsi tata negara tetap ada. Jadi Pak Marisi berpandangan bahwa direksi dan komisaris BUMN seharusnya masih tetap dikategorikan sebagai penyelenggara negara. Kalau ya sudah masuk ke penyelenggara negara, tetapi dengan catatan tadi menurut Pak Marisi bahwa ya perbuatan melawan hukumnya jangan dikaretin juga dong. Betul. Masa salah SOP, tidak taat SOP, yang akhirnya kebayang ya para direksi ya karena dia memegang kendali operasional BUMN, ya kalau saya jadi mereka juga ya nggak usah ngambil resiko tinggi-tinggi banget lah, ya kita nggak usah bikin inovasi macam-macam. Itu nggak salah satu konsekuensinya Pak Marisi? Ya artinya kan begini kan, jadi ini kan agak dilema sebetulnya. Pertanyaan begini Bu ya. Kalau kita melakukan penggelapan di perusahaan swasta dengan perusahaan negara, beda nggak dengan adanya pasal ini? Jadi beda dong harusnya. Iya. Artinya apa? Artinya atau jangan penggelapan terlalu ekstrim. Kalau saya melakukan pelanggaran SOP atau RKAP, ya kan? Tidak diatur di RKP, tapi saya kemudian melakukan penganggaran atau pembelanjaan gitu ya di perusahaan swasta dengan perusahaan negara, beda kan? Kalau perusahaan swasta, ya saya hanya melakukan yang namanya kalau RKP tentu ada konsep-konsep namanya ultra vires, ya kan, fiduciary duty, gitu ya. Itu kan semua dampaknya perdata. Tapi kalau di BUMN jadi tipikor, lah ini kan aneh, ini kan sama-sama PT kan, tapi kok tidak equal? Apa bedanya? Perbuatan saya kan sama aja, cuma beda tempat doang. Satu BUMN, satu perusahaan swasta. Tapi saya satu masuk penjara, tipikor, satu lagi hanya perdata kan gitu. Nah ini kan aneh.
apakah itu sebagai konsekuensi logis dari tadi kategori ya badan usaha milik negara juga karena ada penyertaan sebagian maupun seluruhnya dari uang negara ya, satu itu alasannya ya. Nah, tapi saya nggak melihat ke sana ya. Saya lihat hanya karena penjelasan pasal tadi, pasal 2 ayat 1 tadi, undang-undang tipikor tadi. Jadi kalau perlu untuk ada penegasan Pak, di saat kapan atau kategorinya apa menurut Pak Marisi sebuah tindakan atau perbuatan dilakukan oleh direksi atau komisaris itu masuk ke ranah tipikor dalam konteks apa? Harus diberi batasan seperti apa? Harus terbatas pada fraud, pada permufakatan untuk yang kemudian menimbulkan kerugian negara, atau serta-merta sama dengan kerugian BUMN atau gimana Pak? Nah begini, kan kalau kita ngomong fraud, ya kan, itu kan kejahatan terhadap kekayaan, atau kekayaan kan. Nah kalau kita baca di KUH pidana itu ya, atau kita carilah teori-teori mengenai hukum pidana, kejahatan terhadap kekayaan itu harus dilakukan dengan sengaja, tidak boleh dengan ketidaksengajaan. Pidana culpa itu tidak berlaku, tapi lebih pada dolus. Ada kesengajaannya, ada niatnya. Ya nyolong kan ada niatnya kan gitu kan. Nah tapi kalau misalnya ada orang direksi BUMN yang karena memang terdesak, kalau ngubah RKAP, wah makan waktu, persetujuan bla bla susah kan gitu ya. Saya harus segera mengambil Saya segera mengambil keputusan. Saya tambah RKAP, saya harus belanja nih, pengadaan nih. Kalau enggak operasi mati saya nggak bisa bergaji kan gitu ya. Nah dia kan harus ngambil tindakan itu kan, ya kan? Kalau kemudian dilakukan tindakan itu ada suatu kerugian, nah itu kan sebetulnya menurut saya nggak pidana sih. Seharusnya? Ya seharusnya perdata, undang-undang PT kan, ya kan? Nah ini yang sebetulnya, apalagi kan kita sempat bahas juga bahwa direksi kan ada discretionary power kan gitu kan. Nah itu harus dilihat. Nah kalau kita lihat dari sisi undang-undang PT sebetulnya kan dia perdata yang kena. Dia melakukan piercing sebenarnya, ya kan? Itu pun kalau PT merugi. Jadi yang terjadi saat ini pada tataran praktiknya Pak, menurut Pak Marisi ya setelah Pak Marisi juga mengikuti sejumlah kasus yang Pak Marisi bilang tadi bahkan sampai keputusan MA ya, Mahkamah Agung, berarti sangat carut marut ya definisi tindak pidana korupsi di sektor BUMN ya. Mana perbuatan melawan hukum perdata dalam konteks perdata, mana perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana itu kacau betul ya? Iya. Jadi sekarang kita tidak bisa bedakan, ada kalanya perdata jadi pidana kan gitu. Jadi daripada undang-undang BUMN yang sekarang, mending tipikor dulu menurut Pak Marisi. Iya, ini direvisi gitu loh. Jadi perbuatan melawan hukum itu atau secara melawan hukum itu harus jelas dilihat tuh bukan dalam konteks secara luas begini. Ini kan jadi bisa rawan kriminalisasi. Ya kita nggak inilah ya. Artinya saya sih bukan dalam konteks bela koruptor di BUMN enggak. Tapi kan ada juga officers yang baik ya, artinya yang punya hati lah melayani di BUMN itu banyak, ya kan. Nah ini kan banyak juga kasus-kasus kalau kita dengar kan kriminalisasi kan atas teman-teman praktisi BUMN seperti itu kan. Ini kan sayang gitu. Ya kan? Jangan orang-orang yang punya kualifikasi yang sangat baik jadi takut masuk ke BUMN ya, karena bukan hanya takut masuk BUMN, yang di BUMN pun takut ngambil keputusan bisnis. Ya kan? Gara-gara jujur saya bilang kalau di lapangan kan banyak kalau misalnya melakukan inovasi bisnis yang agak lain kan. Karena dituntut kecepatan dalam berbisnis kan. Bentar dulu. Ini enggak ada SOP-nya. Atau SOP-nya beda nanti nabrak. Tipikor aja begitu kan. Sehingga itu juga yang membuat kemudian BUMN menjadi lambat dalam mengambil keputusan bisnis dan juga dalam inovasi bisnis tadi. Diatur dulu, bikin dulu kebijakannya, bikin dulu SOP-nya. Wah kelamaan, swasta udah lari kencang gitu loh. Iya kan? Jadi dilema. Jadi saya sih nggak mengatakan bahwa BUMN banyak BUMN itu yang tidak efisien apa segala macam lambat. Ya lambat ya model begitu ya lambat. Takut semua kan gitu. Jadi saya mau tegaskan bahwa menurut Pak Marisi ini sebenarnya Undang Nomor 1 Tahun 2025 ini soal BUMN nggak ada yang salah atau belum ada urgensi untuk poin-poin mana yang perlu untuk diubah, tapi justru menurut Pak Marisi ya kalau mau mendukung bagaimana BUMN punya performa baik, salah satunya adalah Undang-Undang Tipikor malah ya. Iya, itu yang direvisi. Gitu. Karena tadi ya itu kan jadi rawan kriminalisasi. Ya, yang kedua mungkin dari sisi SDM juga lah. Ya. Artinya gini, kalau BUMN mau kita bikin maju, ya artinya harus the right man
At the right at the right place. place. Kita ya tanda kutip ya harus dikurang-kurangin. Ambil tokoh-tokoh yang nggak paham taruh di situ gitu loh. Itu kadang bikin BUMN-nya sendiri jadi lamban. Terutama misalnya nggak hanya di kalau direksi mungkin masih banyak yang punya latar belakang itu komisaris sih. Ya komisaris juga mungkin direksi juga tuh harus orang yang tepat gitu loh. Ya kan. Ya tapi memang jadi dilema manakala orang yang tepat tadi pun belum tentu mau di situ. Kena risiko tadi. Ya mungkin ada yang bagus tapi dia mikir ke situ kan, ngapain risiko, mending gua di swasta kan gitu kan. Atau mending gua jadi entrepreneur kan gitu. Saya mau balik lagi ke karena Pak Marisi adalah sebagai pemerhati BUMN, saya mau balik lagi ke tadi kita sempat bahas mengenai ada dana tara ya, sebenarnya sudah diakomodir, berusaha untuk diakomodir lewat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 ini BUMN. Salah satunya kan itu Pak ya. Selain yang tadi kita bahas mengenai pembatasan penyelenggara, definisi penyelenggara negara, keuangan negara dan lain-lain. Tapi kalau mau ditanya, tadi kan di awal Pak Marisi bilang, ini kayaknya nggak ada cetak birunya nih. BUMN mau digimanain sih sebenarnya di Indonesia. Pak Marisi mungkin bisa sampaikan secara singkat. Seharusnya dalam konteks Indonesia, badan usaha milik negara di Indonesia ini seharusnya seperti apa? Dari sisi apanya dulu? Terserah. Pak Marisi mau lihat dari perspektif mana? Dari perspektif bisnis, dari perspektif hukum. Pada akhirnya kemudian semuanya harus berkelindan ya Pak ya. Menurut Pak Marisi, seharusnya blueprintnya seperti apa? Oke baik. Jadi kembali ke statement saya di awal ya, bahwa sebenarnya BUMN itu dibagi dua. Ada BUMN yang memang masih kental public service-nya, ada yang enggak, yang artinya industri atau bisnisnya memang udah diregulasi, udah sektor-sektor yang diprivatisasi. Itu biarkan bersaing dengan swasta, ya kan? Nah ini sebetulnya bisa dibebasin, artinya kita murni sebagai pemegang saham, negara sebagai pemegang saham. Tapi kalau yang memang dia masih memiliki tugas tadi public service obligation. Nah ini yang tetap harus dikawal gitu. Kenapa? Karena kan memang gini, misalnya gini, kayak Pertamina, dia kan mengambil subsidi dari APBN kan untuk BBM kan. Makanya kita bisa dapat harganya masih terjangkau. Iya, gitu ya. Artinya kan ada akuntabilitas subsidi dikemanain kan gitu. Nah berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang memang murni bisnis, BUMN yang murni bisnis itu kan beda kan. Dia biarkan bersaing dengan swasta, dengan mengikuti mekanisme pasar lah. Berarti menurut Pak Marisi perlu ada kategorisasi BUMN mana yang diminta untuk mengejar untung, mana BUMN yang lebih heavy untuk memberikan pelayanan publik, itu harus clear. Iya. Jadi nggak bisa seperti sekarang semua diminta cari untung, jangan-jangan betul. Jangan-jangan pasal 33 itu nggak akan pernah terwujud gitu ya, amanah yang diberikan. Itu perlu diatur, bisa menjadi materi, seharusnya menjadi materi muatan kalau mau ada perubahan keempat di Undang-Undang Nomor 1 Tahun. Itu mestinya masuk. Jadi begini, kan ini maaf ya, kan ada pertanyaan begini. Apabila ada BUMN yang merugi, dia merugi nih ya. Tapi dia BSO-nya itu sangat dominan sekali. Public service sangat dominan sekali, dia merugi. Apakah kita bisa bilang dia nggak berprestasi? Seharusnya berprestasi dong dari kacamata pasal 33. Ya, ukurannya kita nggak bisa pakai laba dong. Ya kan? Tapi ukurannya bagaimana dia bisa menekan kerugian itu? Ya karena mungkin besar sekali dia harus tanggung beban untuk memberikan public service yang murah pada masyarakat kan gitu. Nah kan itu ukuran tuh jelas tuh. Jadi kita nggak bisa bilang, ini kok BUMN rugi dibilang berprestasi. Bisa juga berprestasi gitu loh. BUMN yang memang PSO-nya tadi yang masih dominan. Yang bisa membuat sebanyak-banyaknya warga negara Indonesia bisa mendapatkan pelayanan terbaik di sektor bisnis dia. Betul. Itu ukuran tuh harus jelas tuh, KPI-nya kan gitu. Jadi nggak murni hanya laba. Tapi ada BUMN tadi yang udah diserahkan ke pasar. Ya, itu memang murni laba kamu berapa itu kriteria prestasinya. Kan gitu harus dipisah, nggak bisa disamain. Dan kemudian hal yang lain gini, ini juga harus hati-hati loh teman-teman di BP dan Tara. Kenapa saya bilang hati-hati gini? Di dalam undang-undang PT itu kan jelas ada yang namanya piercing. Pertanyaannya, arahan Danantara itu arahannya itu apa namanya kalau di BUMN itu sendiri? Apakah arahan pemegang saham atau apa? Definisinya apa gitu ya? Iya. Itu kan jadi rancu. Kalau dia menempatkan diri sebagai pemegang saham, mengarahkan langsung, itu berbahaya. Konsekuensinya? Konsekuensinya piercing.
Dia mengarahkannya oleh RUPS, bukan sebagai badan kemudian mengeluarkan. Jadi sama seperti gini Bu ya. Saya punya PT, saya pemegang saham mayoritas, even saya pemegang mayoritas, saya datang ngatur-ngatur. Boleh nggak? Nggak lewat RUPS, saya ada datang. Ya nggak boleh. Nah, kalau berdasarkan undang PT ya harus lalu mekanisme RUPS. Boleh, tapi risiko piercing saya besar. Oh. Kan itu kan masalahnya kan. Beda dengan kalau saya ngaturnya lewat RUPS, karena ada minoritas. Ya kan, kalau RUPS berarti kan, oh itu organ, saya sebagai organ, bukan sebagai pemegang saham. Kalau saya pemegang saham, saya eksternal. Tapi pada saat saya dirup, saya organ gitu loh. Nah kalau saya pengaturannya lewat organ, itu clear. Di situ ada pemegang saham minoritas, dia juga dengar, dia juga ikut menyetujui atau enggak itu. Ya kan, clear, putusan organ. Tapi kalau saya sebagai pribadi ngatur pemegang saham mayoritas, piercing saya. Suatu ketika kesalahannya, arahan saya itu merugikan PT, si kreditur atau stakeholder lain bisa bilang, wah itu gara-gara kamu tuh sebagai pemegang saham, bukan dirups. Kamu dong ganti rugi kan gitu. Nah ini yang saya khawatirkan juga. Manakala Danantara itu memposisikan diri kemudian sebagai pemegang saham. Bukan pemegang saham, artinya lembaga yang langsung bisa ngatur lewat tanpa lewat RUPS, kan repot. Tiba-tiba merugikan PT, stakeholder lain seperti kreditur, pemegang saham mayoritas bilang, loh itu kan karena arahan Danantara PT BUMN tadi menjadi rugi. Ya kan? Itu ada di undang PT semua ada. Ini kalau berarti kalau kita taruh nih ini undang-undang BUMN, di sebelahnya ada perlu diharmonisasi dengan Undang-Undang Keuangan Negara gitu ya, nomor 17 tahun 2023, belum lagi dengan Undang-Undang Penyelenggaraan Negara yang bebas KKN. Ternyata undang-undang PT, banyak sekali yang perlu untuk dilakukan harmonisasi. Makanya saya buru-buru cari, saya ingat ada Pak Marisi, kayak kita diskusi untuk sama-sama jangan sampai ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 ini kan banyak konsekuensinya nih, termasuk tadi yang kita bahas, disharmoni dengan sejumlah peraturan perundang-undangan lain. Jangan sampai ini revisi keempat masih ada disharmoni dengan peraturan perundang-undangan lain. Pak Marisi, thank you ya sudah hadir untuk berbagi pandangan di sini. Sehat selalu buat Anda. Terima kasih sekali lagi.